Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febianti dari Prodi Mazawa 2. Kami dari kelompok 6 akan membacakan materi kami tentang pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Eri Sulistiawati, Inaya Janati, dan Cindy Febianti yang bertugas sebagai moderator. Materi yang pertama yaitu pengumpulan zakat. Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dikukuhkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara. Wilayah operasional Badan Amil Zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan dapat membentuk unit pengumpulan zakat atau UPZ. UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat maupun pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung ke Badan Amil Zakat melalui konter, unit pengumpulan zakat, pos, melalui bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi terkait. Dalam pengumpulan zakat tersebut, Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infak dan sedekah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai pendayagunaan ziswaf atau pendayagunaan zakat. Pada dasarnya, zakat memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsinya yaitu sebagai solusi untuk mencapai keadilan, yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik. Dengan zakat, diharapkan kemakmuran akan semakin bertambah dan mampu mengurangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Selain itu, kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat kecemburuan sosial itu terjadi. Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat. Yang pertama, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan muzaki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, sasaran mustahik haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha. Yang ketiga, dana zakat yang terhimpun harus dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Yang keempat, sebagai lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Yang kelima, lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerimaan zakat. Zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Potensi zakat masih sangat besar yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan. Al-Qaradawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui 6 solusi. Yang pertama, setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja. Yang kedua, orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin. Yang ketiga, meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional. Yang keempat, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah. Yang kelima, mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Dan yang terakhir, itu bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Inaya Jayanti. Kepadanya, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Janati dengan NIM saya 1930644108. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 2. Saya di sini akan membahas materi yang berjudul. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Hadis tersebut paling tidak memberikan dua petunjuk dan isyarat. Pertama, kemiskinan dan kefakiran pada umat bukanlah semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, akan tetapi juga akibat dari pola kehidupan yang timpang, pola kehidupan yang tidak adil, dan merosotnya rasa kesetiakawanan di antara sesama umat. 1. Pengertian JIS. Zakat secara bahasa merupakan bentukan dari kata dasar zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminologi syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syariat tertentu kepada uang berhak yang menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu pula. Dalam konteks inilah perlu dikembangkan etos kewirausahaan di kalangan kaum muslimin sehingga mendorong lahirnya para usahawan muslim yang tangguh dan kuat, yang kesemuanya akan memberikan multiple efek yang luas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambah jumlah muzaki dan munfik. 2. Melipat gandakan pengusahaan aset dan modal di tangan umat Islam. Yang ketiga, membuka lapangan kerja yang luas. Yang keempat, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Materi yang terakhir, tujuan dan hikmah JIS. JIS merupakan ibadah yang mempunyai dimensi transkendal dan horizontal. JIS memberikan banyak arti dalam kehidupan umat Islam maupun umat manusia secara keseluruhan. JIS memiliki banyak hikmah baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun peningkatan kualitas hubungan antara sesama manusia, antara lain. Yang pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat bahlil, kikir, dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Yang kedua, menolong, membantu, membangun, dan membina kaum duafa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari bahaya kekufuran. Ketiga, JIS menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam pemilik harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan lahir masyarakat yang marhamah, yang terdiri di atas prinsip ukhuwah Islamiyah dan takaful al-ijtimai. Yang keempat, optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan JIS, terutama zakat bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzaki, akan tetapi tanggung jawab memungut mendistribusikannya dilakukan oleh amilin. Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang meningkatkan kualitas hidup para mustahik, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.